Hai Roma, jangan jaga kau punya bacot, jaga kau punya mulut, jangan asal fitnah. Udah tua bau tanah asal fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di obrolan Surya Subuh Ceria dan Barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa kita dalam kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya Umi, ada obrolan apa nih untuk menemani sahabat Surya di rumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi dan sahabat Surya semuanya. Kali ini kita akan berbincang tentang biografi atau sejarah para nabi, sahabat, ataupun para tokoh. Karena setiap muslim mempunyai hak mencintai agamanya. Gimana kalau sekarang kita angkat tentang biografi atau sejarah nabi atau riwayat para sahabat? Kan banyak tuh tokoh, ada tokoh-tokoh di Indonesia, tokoh-tokoh di dunia, ada juga cerita para nabi, ada juga cerita-cerita atau sejarah para sahabat radhiyallahu anhum yang kurang lebih 124.000 para sahabat. Kayaknya nggak akan kehabisan materi kalau kita bahas tentang perbincangan ini, obrolan ini. Kira-kira apa nih yang akan diperbincangkan atau kita obrolkan di kesempatan hari ini? bagaimana kalau sekarang kita angkat biografinya Bapak Haji Rhoma Irama? Oke. Ya, agak menarik karena salah seorang tokoh figur seniman, politikus juga, pendakwah. Jadi apa namanya? Kan kita akan angkat biografi para tokoh juga dari lintas profesi ya. Lintas profesi, dia bisa sebagai atlet, dia sebagai seniman, apapun profesinya gitu kan. Nanti kita akan ceritakan tentang biografi para tokoh. Nah, karena setiap muslim itu memang benar mempunyai hak untuk mencintai agamanya dan mempunyai kewajiban untuk menjalankan syariat agamanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang biografi Bapak Haji Rhoma Irama. Mungkin sebatas yang Abi tahu saja ya. Iya. Jadi Bapak Ki Haji Rhoma Irama ini lahir di Kota Tasikmalaya 11 Desember 1946. Makanya dalam setiap perbincangan selalu keluar guyonan tuh bahwa saya itu adiknya Republik Bangsa Indonesia, karena kan Indonesia merdeka di tahun 1945. Nah, untuk Bapak Haji Rhoma Irama ini lahir di 11 Desember 1946 dari 14 bersaudara. Nah, Bapak Haji Rhoma Irama ini mempunyai ayah yaitu Raden Burdah Anggawirjaya, juga seorang ibu Ibu Hajah Tuti Juwairiyah yang menurut jadi beliau ini atau ibundanya dari Bapak Haji Rhoma Irama ini masih ada Prahningrat nih, keturunan dari Pangeran Jayakarta. Iya. Jadi jiwa pejuang ada gitu, apapun keturunannya gitu ya. Jiwa pejuangnya ada dari 14 bersaudara. Nah, Bapak Haji Rhoma Irama ini menjalani hari kecilnya di kota Jakarta
sempat masuk di SR ya kalau nggak salah ya, kan kalau dulu SR ya, belum SD, sekolah rakyat ya. Namanya ya kalau sekarang tuh namanya SD Kibono di Jakarta. Jadi ruang lingkup kehidupan dari Bapak Haji Rhoma Irama itu ya kita tahu lah, kalau misalkan ruang lingkup orang-orang kaya kayak gimana gitu ya. Semua penuh dengan kedisiplinan di rumahnya. Kita bisa gambarkan lah bagaimana kehidupan kalau sekarang sih orang-orang yang kaya, kalau dulu keluarga ningrat gitu ya. Seperti apa. Jadi kehidupan di Jakarta pada waktu itu begitu keras pergaulannya. Bahkan setiap anak-anak itu mempunyai klub. Kalau kita tuh geng, jadi geng-gengan gitu ya. Geng-gengan. Bahkan ada yang namanya BBC. Oh, berarti dari dulu emang ada yang kayak gitu ya, Bi? Iya, dari dulu ada geng-gengan. Dulu itu ada namanya BBC. Umi tahu nggak? Apa tuh BBC? BBC itu Bukit Duri Club Boy. Ada juga namanya geng Cobra. Jadi geng-gengan, dan Bapak Haji Rhoma Irama semasa kecilnya itu masuk dalam salah satu geng dan menjadi ketuanya. Menjadi ketuanya. Ketua geng karena piawai dalam bela diri. Piawai dalam bela diri memang dalam sejarah biografinya juga sempat belajar di beberapa perguruan bela diri silat. Jadi teman-temannya mempercayakan segala sesuatunya itu di gengnya itu kepada Bapak Haji Rhoma Irama ini. Misalkan ada kelas-kelasan dengan geng lain gitu kan, misalkan geng-gengan itu ada kelas-kelasan dengan geng lain. Sampai sempat dikeroyok di daerah Manggarai sama 15 orang. Meskipun sejago apapun ya namanya dikeroyok sama 15 orang. Jadi begitulah kehidupan dari Bapak Haji Rhoma Irama ketika masa-masa kanak-kanaknya. Nama Raden Irama itu juga diambil atau diberikan oleh ayahandanya. Ayahandanya. Dari mana nama itu? Ternyata nama Irama itu diambil dari sebuah pagelaran seni sandiwara Sunda. Nah, ayahandanya itu begitu mengidolakan, favorit kepada salah satu grup sandiwara Sunda ini yang bernama Irama Baru. Kalau misalkan sekarang kan grup lawak itu, kalau dulu yang melegenda sampai sekarang ada Warkop DKI. Nah dulu tuh ada namanya Irama Baru, dan ayahandanya itu begitu favorit, akhirnya disematkan kepada nama Bapak Haji Rhoma Irama, Raden Irama. Itu asal muasal daripada nama Irama yang dimiliki oleh Bapak Haji Rhoma Irama. Nah untuk pendidikan daripada Bapak Haji Rhoma Irama yaitu seperti yang habis sebutkan tadi di SD Kibono, Manggarai, Jakarta di tahun 1952. Nah di masa anak-anak kan kalau SD itu, Bapak Haji Rhoma Irama itu udah piawai tampil untuk menyanyi. Jadi udah ada bakat udah ada bakat. Piawai bernyanyi. Kalau kita kan misalkan mau tampil di depan kelas tuh ada rasa nervous juga kan, malu, nggak pede. Ini Rhoma Irama kecil ini pede-pede aja nyanyi. Sampai endingnya itu ada salah seorang seniman besar pada waktu itu namanya Bing Slamet. Nah, kita kenal Bing Slamet. Minat terhadap atau terpukau terhadap penampilan daripada Rhoma Irama kecil ini. Akhirnya diajaklah untuk tampil di SBKA, Serikat Buruh Kereta Api, dan Rhoma Irama kecil ini tampillah di situ. Itu penampilan pertama.
dan berlanjut lagi sekolahnya di SMP 10 Jakarta, dan berlanjut lagi ke SMA Negeri 8 Jakarta, namun sering kabur sekolah juga. Kenapa tuh, Bi? Sering kabur. Jadi apa namanya? Karena jiwa seninya begitu tinggi, Ya. kabur itu untuk ikut pentas-pentas seni. Bahkan bukan sebentar, sering kaburnya. Bahkan sempat selama 2 bulan tidak masuk sekolah. 2 bulan. 2 bulan tidak masuk sekolah karena mengikuti pentas di Irian Jaya. Bayangin coba, Ya. di usia waktu SMA. Tapi itu ada izin dari orang tuanya atau gimana, Bi? Enggak, justru malah dikeluarkan dari sekolah. Oh ya ampun. Malah dikeluarkan dari sekolah. Jadi kalau di rumahnya itu kan Roma Irama remaja mungkin ya, kalau Iya, remaja. sama teman-teman, jadi sering gaul sama pengamen seperti itu. Karena jiwa seni musiknya begitu tinggi. Kalau bahasa kita suka nyamper ke rumah gitu, oma misalkan ya. Ya, ya. Kalau nggak bisa keluar dari pintu, keluar dari jendela untuk menemui teman-temannya. Kadang nyanyi-nyanyi bareng teman-temannya. Ya orang tua tetap, yang namanya keluarga ningrat, untuk suasana seni musik itu biasa kan, Ya. suka. Tapi kalau anaknya ikut di bidang seni, dianggap seni itu tidak menjamin untuk Kehidupan masa depan. Ya. Ya. Jadi kadang sering dimarahi kalau lagi nyanyi-nyanyi, diteriaki berisik atau apa. Jadi tidak ada dukungan untuk seni musik itu di dalam rumah. Akhirnya berkembang jiwa seni musiknya itu di luar rumah. Ya. Cuma jangan dicontoh juga ya. Kita kabur-kaburan. Roma Irama kabur-kaburan dari sekolah, tetap jadi raja dangdut, sukses ya. Kalau kita kabur-kaburan dari sekolah, mau jadi apa nanti ke depan? Ini hanya sekedar biografi yang disampaikan, sejarah daripada Bapak Haji Roma Irama. Nah, dari SMA Negeri 10 Jakarta berlanjut ke SMA Negeri 8 Jakarta, sering kabur-kaburan sekolah, akhirnya dikeluarkan juga. Nah, Roma Irama yang remaja ini berniat untuk pesantren. Jadi jiwa muslimnya juga ada gitu untuk ikut pesantren, bahkan keinginannya itu pesantren ke Tebu Ireng, favorit, terkenal dari dulu sampai sekarang. Lahir ulama-ulama terkemuka. Nah, Roma Irama ingin pesantren ke Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Ya. Di perjalanan ketika di Solo itu kehabisan bekal, akhirnya tidak bisa melanjutkan ke Jombang. Menetaplah di kota Solo. Menetap di kota Solo dan ditampung oleh salah seorang pengamen, kalau tidak salah namanya Mas Gatot, kalau tidak salah. Nah, di sana Roma Irama ditampung di sebuah rumah seorang pengamen dan melanjutkan sekolah di Sekolah Kristen Santo Yosef. Sekolah Kristen Santo Yosef dengan menjual apa? Baju yang dia miliki, terus hasil keliling ngamen dipakai untuk biaya sekolah. Nah, ditampung oleh Mas Gito kalau Mas Gito, warga masyarakat Solo yang menampung Bapak Haji Roma Irama. Dan bisa melanjutkan sekolah pada waktu itu di kota Solo, di Sekolah Kristen Santo Yosef. Dan terjadi pemberontakan karena masih zaman-zaman tahun itu masih banyak pemberontakan. Akhirnya khawatirlah keluarga dan menyuruh Roma Irama itu kembali ke Jakarta. Akhirnya Roma Irama kembali ke Jakarta, meneruskan di SMA 17 Agustus sampai lulus. Alhamdulillah lulus sekarang, nggak kabur-kaburan. Lulus dan meneruskan di Universitas
17 Agustus masuk dalam fakultas sosial politik. Jadi basic politiknya mungkin dari sana, kurang tahu juga. Nah, kalau di universitas ini tidak sampai lulus. Karena kembali lagi jiwa seninya begitu tinggi, yang akhirnya lebih memilih seni daripada meneruskan atau melanjutkan pendidikan di universitas. Karir bermusiknya itu ya kita tahu kan tadi dalam sejarahnya dari sejak SD sudah piawai tampil depan teman-temannya, bahkan sempat dibawa oleh seniman terkemuka Bing Slamet kan, sampai tampil di mana-mana. Rhoma Irama ini mengawali karirnya itu sempat membuat grup band namanya Gay Hands. Genrenya itu kalau tidak salah rock. Jadi dangdut belum ada. Genrenya apa, Pi? Genrenya rock. Jadi Rhoma Irama ini rock atau bergenre pop. Jadi lagu barat, lagu Hindi, India, semua jenis genre ya. Bisa beliau nyanyikan. Karena mungkin sudah anugerah juga mungkin ya. Iya. Sempat membuat grup band, Gay Hands, juga grup orkes Melayu, dan sempat juga masuk ke Om Chandra Lekha, pimpinan daripada Alatas, Umar Alatas. Umi tahu nggak Om itu apa? Apaan? Bukan Om ya. Bukan Om. Orkes Melayu Chandra Lekha, pimpinan Umar Alatas, dan mengeluarkan beberapa album juga di sana. Yeah. Juga masuk Orkes Melayu Purnama, pimpinan Awab Haris, mengeluarkan album juga, dan banyak juga album popnya karena sempat masuk di grup band The Galaxy. Jadi karir musiknya emang dari dulu sampai tahun 11 Desember di tanggal kelahirannya 1970 mendirikanlah Soneta. Jadi ternyata sebelum masuk dangdut juga udah ada album gitu ya? Iya, album Melayu, album Melayu. Ya baru tahu soalnya. Iya, Melayu itu kan perpaduan musik. Habis sempat baca artikel, jadi asal musik dari Delhi, Sumatera. Dari Delhi, Sumatera. Nah, kita kembali lagi. Jadi di tahun 11 Desember 1970 mendirikanlah Soneta. Yeah. Soneta itu diambil dari karya sastra Itali kuno. Jadi Bapak Haji Rhoma Irama ini menyukai sastra juga dan tertarik dengan salah satu judul sastra yaitu soneta, maka diambillah menjadi sebuah nama untuk grupnya tersebut. Yeah. Jadi dulu masih Om Soneta juga. Oh, namanya Om Iya, Soneta. Om Soneta, Orkes Melayu Soneta. Orkes Melayu Soneta. Di sana belum serius tuh Bapak Haji Rhoma Irama. Jadi setiap personilnya masih bisa tampil di orkes Melayu lain, ataupun Bapak Haji Rhoma Iramanya juga bisa masih tampil di orkes Melayu lain. Nah, beberapa tahun kemudian akhirnya lebih konsekuen nih para personilnya, dan begitupun pendirinya konsekuen untuk membesarkan daripada Soneta Group, dan sempat mengikuti ajang festival di se-ASEAN, ajang festival se-ASEAN, dan Soneta ini, Orkes Melayu Soneta ini mendapat juara pertama dan mendapatkan hadiah $1.000 pada zaman itu. $1.000. $1.000. Kan Soneta itu berdiri di
11 Desember 1970 dan di tahun 1973 jadi personilnya ini udah diberangkatkan haji nih. Rhoma Irama dan para personil Soneta itu udah bergelar haji. Yang tadinya penampilannya itu bergaya rock, akhirnya deklarasilah Soneta ini menjadi The Voice of Muslim. Nah, dari sinilah yang akan kita bahas, yang akan kita ambil itibar dari sebuah perjalanan Bapak Haji Rhoma Irama, hak mencintai agamanya. Jadi meskipun perjalanannya begitu getir, juga berkarir di bidang musik, musiknya juga dipakai untuk ajang dakwah. Deklarasilah menjadi The Voice of Muslim. Bahkan 1975 sempat konser di Ancol karena sudah ganti basic nih. Soneta Group udah ganti basic, penampilannya menggaungi penampilannya. Jadi ada pemikiran yang begitu kritis dari Bapak Haji Rhoma Irama melihat musik-musik barat pada waktu itu yang merubah daripada gaya pola pikir pemuda-pemuda Indonesia pada waktu itu, seperti Rolling Stone atau grup-grup band lain bergenre musik rock atau apa. Jadi merubah daripada perilaku. Jadi bukan hanya menyukai musiknya, iya, tapi dan jadi ditangkap merubah mentah-mentah. perilakunya. Bahkan belum terbilang pengikut setia kalau belum bisa pakaiannya sama, gaya hidupnya sama, sedangkan gaya hidup mereka beda dengan kultur kita sebagai orang timur. Nah, kecenderungan pemikiran kritis ini membuat Bapak Haji Rhoma Irama selain daripada berdakwah di panggung seninya, juga bagaimana caranya agar penampilan daripada pentas seninya itu megah. Ya, kita tahu kan dengan alat musiknya yang nggak sembarangan juga, desain panggungnya dimirip-mirip seperti pentas seni rock pada waktu itu yang selalu megah. Sampai terjadi bentrok itu dangdut dan rock itu. Jadi dulu nggak ada musik dangdut. Dangdut itu sebuah cibiran, hinaan dari para kalau kita tuh pembenci musik yang dibawakan oleh Rhoma Irama, mengejek dengan bahasa dangdut karena suara gendang dangdut gitu. Jadi sebenarnya hinaan, namun menjadi nama populer dangdut itu, bahkan menjadi sebuah genre. Bukan hanya dengan para musisi rock, juga orkes Melayu juga ada yang keberatan. Jadi dangdut ini harus menjadi genre tersendiri, jangan bau-bau Melayu gitu. Akhirnya kan nggak pakai orkes Melayu Soneta, tapi menjadi Soneta Group. Nah, sempat bentrok tuh, bahkan baku hantam juga antara pendukung dangdut dan pendukung rock. Akhirnya ada deklarasi damai di mana dangdut dan rock itu pentas bareng di Istora Senayan, di mana rock ini diwakili oleh God Bless, Ahmad Albar dan grupnya God Bless. Nah, di situ mulai damai itu cair. Di situ mulai damai. Berteruslah dakwah melalui pentas seni ini. Di tahun 1975 konser di Ancol, dan pertama kali Rhoma Irama menyampaikan Assalamualaikum di atas panggung. Kalau sekarang kita sampaikan Assalamualaikum, orang jawab dengan santai, udah biasa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan merupakan sebuah kewajiban untuk menjawab salam karena masuk dalam kewajiban sesama muslim kan. Itu bukan jawaban yang diterima, tapi lemparan lumpur,
sendal, wah dilemparin tuh panggung. Cuman bilang assalamualaikum aja. Assalamualaikum, karena dianggap tabu pada waktu itu antara agama dan pentas. Jadi jangan disatuin gitu. Iya, terdapat kesenggangan yang begitu luar biasa antara agama dan pentas itu. Iya. Namun terus dengan kegigihannya akhirnya dari mulai lirik-liriknya bertema dakwah sampai ada sebuah lagu, mungkin Umi sempat atau pernah dengar dengan lagu La Ilaha Illallah yang mengambil daripada Quran surah Al-Ikhlas. Di sana juga jadi polemik lagi. Nah, di sana jadi polemik lagi karena dianggap memperjualbelikan ayat suci Al-Quran, dan bahkan banyak ulama yang pada waktu itu resah. Apalagi sebelum mendengar langsung penjelasan dari Bapak Haji Roma Irama atas apa yang dituangkan dalam lagu itu, akhirnya disidang disidang langsung oleh MUI di Masjid Al-Azhar, karena begitu banyak ulama yang kritis juga terhadap lagu-lagu Roma Irama, namun masih sepihak nih, kita tidak mendengarkan langsung dari penciptanya nih. Pencipta lirik lagunya disidang lah Bapak Haji Roma Irama, di sidang MUI Kiai Haji Supri Ghazali, Kiai Haji Idam Halid, di sidang atas lagu La Ilaha Illallah. Bahkan ini sempat dijadikan sebuah skin film di film berjudul Nada dan Dakwah bersama Bapak Kiai Haji Jainuddin MZ almarhum. Ketika diperdengarkan lagunya, dicermati dan mendengar penjelasan, akhirnya yang tadinya Kiai Haji Supri Ghazali yang mengharamkan lagu Roma Irama, kalau begini sih ini bagus katanya, terus aja bikin lagu-lagu seperti ini bagus ini. Jadi komentarnya yang asalnya resah jadi yang asalnya resah ketika mendengar penjelasan dengan langsung terhadap orangnya dan mendengarkan lagunya terus diberikan penjelasan, lebih mengerti, oh ini maknanya, oh seperti ini. Akhirnya malah berbalik untuk buat banyak dah gitu yang seperti ini, ayo terus dakwah. Mendukung ya Ben, malah menjadi didukung oleh Kementerian Agama juga, didukung untuk terus berdakwah melalui seni. Nah, bukan hanya di dunia musik, juga merambah kan ke dunia film layar lebar. Lagi-lagi jiwa muslimnya juga ditonjolkan, memang begitu cinta terhadap agamanya. Beliau mau bikin film, mau berperan di film, asalkan satu tidak menggunakan figur orang lain. Dia ingin membawa karakter dirinya sendiri. Dia mau bermain film asalkan tidak ada Homer. Padahal waktu itu udah menjadi kebiasaan Homer itu. Yang ketiga, ketika waktunya sholat, itu harus sholat. Jadi tetap berdakwah dalam kondisi apapun. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah walau satu ayat. Dan itu menjadi kewajiban kita sebagai sesama muslim, apapun profesinya. Dan selain daripada musiknya dibawa untuk berdakwah, bahkan ada beberapa skripsi nih, penelitian juga, lagu-lagunya itu menjadi inspirasi orang untuk berubah. Lagu Judi itu kan lagu yang paling lama Roma Irama ciptakan tuh, karena melewati penelitian dan efeknya banyak orang berubah dengan lagu tersebut. Bahkan dituangkan dalam sebuah skripsi dan wawancara langsung terhadap orang-orang yang berubah dengan lirik lagu yang disampaikan oleh Bapak Haji Roma Irama. Begitu banyak lagu kan, seperti Judi, terus
apalagi habis suka lagu-lagu dakwah seperti La ilaha illallah, yatim piatu kan. Ketika orang sambil mendengar, misalkan suka musik nih, tapi isi musiknya dakwah, Iya. ada sebagian orang yang bisa disentuh dengan hal seperti itu. Iya. Dan apa yang diperdengarkan kan bagi sebagian orang mungkin bisa merubah juga pola pikir dan jalan hidup. Ketika dicermati memang lirik-liriknya luar biasa. Iya. Isinya dakwah. Meskipun ada beberapa juga dari album kisah percintaan, ada juga album tentang nasionalis, ya. Dan lebih banyaknya yaitu album dakwah. Dan kita nggak bisa juga sebutin satu-satu prestasi daripada Rhoma Irama kan, bisa habis juga waktunya, ataupun judul lagu yang begitu banyak, ratusan, bahkan dalam sebuah artikel lebih daripada 800 lagu yang beliau ciptakan. Nah, selain daripada berkarir di musiknya dibuat dakwah, filmnya dibuat dakwah, masuk dalam dunia politik bukan hanya berdakwah lewat jalan politik, tapi mengeluarkan dana juga. Mengeluarkan dana, kalau kita kan zaman sekarang kita direkrut oleh salah satu partai, untuk bagaimana nanti ketika jadi kita mendapatkan income kan? Iya. Nah, gak semua, ya, Nggak semua. bahaya juga nih kalau mengklaim. Tapi Bapak Haji Rhoma Irama pentasnya gak usah dibayar juga, karena untuk membesarkan salah satu parpol tersebut, karena lillahi ta'ala untuk dakwah ilallah, juga uang pribadinya juga Malah dikeluarkan. mengeluarkan. Iya. Padahal untuk sekali pentas saja itu sampai ratusan juta Rhoma Iramanya saja. Itu belum tanggungan grup sonetannya. Iya. Ini kalau kita sih nggak apa-apa, free aja, karena ini untuk dakwah. Bayangin coba kan. Selain daripada itu, Rhoma Irama membentuk, bahkan inisiatornya atau penggagas utama pembentukan daripada Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid Mushola Indonesia. Bagaimana dari hasil pemikiran ketika masjid-masjid itu banyak disusupi oleh paham-paham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bagaimana harus dibentuk sebuah benteng untuk mengcounter mereka. Akhirnya terbentuklah Fahmi Tamami bersama salah satunya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Jadi dari dulu juga Bapak Kiai Haji Rhoma Irama ini begitu dekat dengan para ulama, begitu cinta dengan para ulama, sangat cinta, apalagi cinta dengan agamanya. Apapun dia keluarkan, dan sekarang membuat sekolah perguruan tinggi. Sekolah perguruan tinggi juga sekolah perguruan tinggi Islam Rhoma Irama. Iya. Berbasis Islam juga, segala sesuatu untuk agamanya. Jadi apapun profesi kita berhak mencintai agama. Kita mempunyai hak untuk cinta terhadap agama, dan kita juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan syariat agama. Selain daripada mendirikan Fahmi Tamami, begitu banyak jasanya untuk kehidupan orang lain juga. Lagu-lagunya banyak menghidupi banyak orang. Juga beliau benar-benar dakwah ilallah, tabligh, seorang mubalik di panggung, dalam seninya, dalam karir politiknya, perfilmannya, bahkan pergerakannya sampai terwujud Fahmi Tamami, mendirikan sekolah perguruan tinggi Islam. Segala sesuatunya bernuansa Islam, untuk Islam, lillahi ta'ala. Bayangin coba, sehebat itu. Dan sekarang yang lebih viral lagi, karena kecintaan terhadap agamanya,
cinta terhadap Islam, cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Dari hasil kecintanya itu muncul pemikiran yang begitu kritis ketika ada polemik nasab. Dan hasil daripada penelitian, hasil daripada masukan-masukan dan pengamatan yang begitu panjang menurut beliau, akhirnya beliau menyampaikan hakul yakin bahwa Ba'alwi bukan zuriat Nabi Muhammad SAW, dan sempat menjadi polemik, kontroversi, bahkan ada salah seorang yang menyebutkan kepada Haji Roma Irama itu, "Hai Roma Irama, jaga kau punya bacot, jangan asal ngomong, jangan asal fitnah, udah tua bau tanah asal fitnah." Jadi caci makian juga datang terlontar terhadap Bapak Haji Roma Irama. Untuk menyikapi ini juga Abi mempunyai sikap tersendiri gitu ya, sikap tersendiri. Kita tetap saling menghormati atas dasar kecintaan kita terhadap Rasulullah SAW, kecintaan kita terhadap agamanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang meneliti, bagi yang berpolemik, mudah-mudahan ada titik terang dan kita tidak saling menutup mata, tidak saling bermusuhan. Segala sesuatu ada ilmunya juga. Mungkin para pakar, para ulama-ulama yang di bidangnya juga tidak tinggal diam, sedang meneliti juga. Kita sebagai umat yang awam terhadap ini hanya menunggu daripada para ulama-ulama yang kompeten di bidang ini, para habaib yang kompeten di bidang ini, untuk mengambil kesimpulan dari polemik ini. Kalau misalkan bukan, ya ada pernyataan juga. Kalaupun iya, ada pernyataan juga. Jadi sekarang tuh umat sedang masih bingung, dan karena dunia digital yang gampang diakses, akhirnya ada yang tanpa panduan guru mencari sendiri. Kalau Abi sekarang masih bertanya-tanya terhadap para guru akan polemik yang terjadi. Jadi harus banyak bertanya juga gitu. Tetap kita harus menjaga persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi jangan gara-gara polemik ini kita bercerai-berai. Nah, begitu banyak yang tadi Abi ceritakan tentang biografi Bapak Haji Roma Irama. Jadi mohon maaf juga kalau ada kesalahan karena keterbatasan ilmu. Kita sama-sama doakan Bapak Ki Haji Roma Irama senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesehatan, sehat walafiat, barokah usianya, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam dakwah. Ketika awal-awal banyak, mungkin nggak semua juga ya, beberapa termasuk ada di keluarga Abi juga yang pertama memandang Bapak Haji Roma Irama itu kaku, fanatik dalam beragama. Ternyata kita makin terang dan makin tahu bagaimana sosok beliau yang ketika ngobrol, Masya Allah, akhlak dan adabnya itu nggak lepas ya. Terus senantiasa keluar zikrullah di lisannya ketika ngobrol. Dan kita lihat juga humoris, ya humoris. Jadi nggak apa yang dibayangkan, kaku, fanatik atau apa, ternyata enak. Kita bisa lihat di podcast beliau ketika ngobrol dengan berbagai lintas profesi, ada yang dari pelawak, pejabat, dan apapun itu, beliau asik dalam segala bidang, nyambung aja, bahkan ternyata humoris juga, Masya Allah. Sedikit cerita tentang salah satu tokoh di Indonesia, seorang seniman, politikus, mubalik, yaitu Bapak Ki Haji Roma Irama, yang telah dipaparkan meskipun tidak secara detail karena keterbatasan pemahaman
Mohon maaf jikalau ada salah dalam pemaparan biografi ini. Mohon dimaafkan. Jumpa lain kesempatan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.